Indonesia usia 23 tahun dipastikan tidak lolos ke Piala Asia setelah dikalahkan oleh Korea Selatan di laga penentuan. Di pertandingan ini, Indonesia sebenarnya unggul penguasaan bola, namun Indonesia kesulitan untuk mencetak gol ke gawang Korea Selatan. Malah Korea Selatan yang terlebih dahulu mencetak gol ke gawang Indonesia. Gol sematawayang Korea Selatan sudah cukup untuk membuat Indonesia sebagai semifinalis Piala Asia tahun 2023 tidak ikut Piala Asia. Di atas kertas, Korea Selatan menggunakan pendekatan 5-4-1 dan ketika attacking akan berubah menjadi 3-4-3. Sementara Indonesia seperti biasa menggunakan pendekatan 4-2-3-1 atau 4-3-3. Dan nampaknya pendekatan Gerald Van den Berg ini akan dijadikan filosofi sepak bola Indonesia. Di pertandingan ini, Korea Selatan benar-benar tidak memberikan peluang Indonesia untuk mengembangkan permainan. Bagaimana tidak, blok 4-1 Korea Selatan memarking satu persatu pemain Indonesia, baik itu center back dan juga midfielder, sehingga Indonesia sulit untuk mengembangkan permainan. Bahkan ketika pemain Indonesia langsung melakukan direct pass, akurasi passingnya juga tidak terlalu baik, dan bahkan direct pass itu bolanya lebih dekat ke kiper Korea Selatan. Selain itu, pemain belakang Korea Selatan juga tidak mudah terprovokasi oleh pergerakan tanpa bola pemain Indonesia. Dan di sini terlihat sekali satu pemain Indonesia melakukan gerakan inverted press untuk menarik dua bek Korea Selatan. Namun wingback Korea Selatan sudah tahu, sehingga dia lebih memilih langsung mendatangi Donny Pamungkas. Indonesia juga sesekali melakukan counter attack di pertandingan ini. Namun di sini kita bisa melihat bahwa transisi menyerang ke bertahan pemain Korea Selatan sangat baik sekali, sehingga di sini pemain Indonesia langsung kalah jumlah pemain. Dan mau tidak mau pemain Indonesia harus melakukan back pass, dan ketika melakukan back pass ke midfielder, dua midfielder Indonesia pun sudah dimarking oleh pemain Korea Selatan. Jadi di pertandingan ini jelas sekali pemain Korea Selatan melakukan modern press sehingga menutup semua opsi passing untuk pemain Indonesia, sehingga Indonesia kesulitan untuk mengembangkan permainan. Selain itu, di pertandingan ini kita juga bisa melihat bahwa pemain belakang Indonesia mudah terprovokasi oleh pergerakan tanpa bola pemain Korea Selatan, sehingga di sini terlihat wingback kanan Indonesia melepas wingback kiri Korea Selatan yang melakukan overlap, sehingga di sini terlihat situasinya 1 lawan 1, dan tentu ini sangat berbahaya jika berhasil dikontrol oleh pemain Korea Selatan. Namun sayangnya ini tidak berhasil dikontrol oleh pemain Korea Selatan. Taktik yang digunakan oleh Korea Selatan sebenarnya pernah digunakan Chelsea ketika mengalahkan Paris Saint-Germain di final Piala Dunia Antar, dan taktik ini sebenarnya tidak menekankan penguasaan bola atau ball possession, namun lebih ke man-to-man mark. Dan di sini terlihat Chelsea ketika bertahan terendah menggunakan 5-4-1, sementara Korea Selatan juga menggunakan 5-4-1, dan ketika menyerang Korea Selatan menyisakan 2 back atau 2-4-4, dan Chelsea pun juga demikian menyisakan 2 back atau 2-4-4, dan taktik ini bernama modern press. Permainannya cenderung menunggu namun melakukan man-to-man marking sehingga pertahanannya tidak terlalu rendah. Maka dari itu di pertandingan kemarin Indonesia kesulitan untuk mengembangkan permainan karena Korea Selatan selalu man-to-man marking pemain Indonesia dan juga menutup opsi passing semua pemain Indonesia. Maka dari itu pemain Indonesia banyak melakukan back pass dan tidak berhasil menembus pertahanan Korea Selatan. Bahkan di pertandingan ini Indonesia mendapatkan 0 shot on target. Taktik yang digunakan oleh Gerald Van den Berg tentu masih tergolong baru, jadi pemain Indonesia masih butuh banyak waktu untuk menyesuaikan diri. Selain itu, taktik yang digunakan oleh Gerald Van den Berg ini
kurang lebih mirip dengan total football, sehingga pemain dituntut memiliki fisik yang sangat bagus dan juga stamina yang bagus juga, karena bagaimanapun total football menuntut pemain untuk memiliki fleksibilitas posisi dan juga selalu melakukan rotasi. Sementara pemain Indonesia usia 23 tahun ini nampaknya fisiknya tidak terlalu bagus, sehingga kemarin di menit 60-an pemain Indonesia sudah terlihat kelelahan. Selain itu, akurasi passing pemain usia 23 tahun Indonesia ini juga tidak terlalu baik. Jadi masih banyak PR di dalam skuad timnas Indonesia usia 23 tahun ini, dan ini menjadi PR besar untuk Gerald Vandenberg ke depan. Selain itu, kegagalan ini bukan berarti Gerald Vandenberg jelek, namun Gerald Vandenberg butuh waktu yang lebih banyak untuk mengembangkan tim ini, apalagi skuad ini tergolong baru untuk skuad timnas Indonesia usia 23 tahun. Jadi kita tunggu saja ya.